Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Baitur Ridwan rahimakumullah senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Hadirin, Ramadan sudah tinggal menghitung waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu momen spesial untuk kita yang bernama Ramadan. Dan di Ramadan tersebut umum bahwa kita disyariatkan berpuasa. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah dipardukan kepada kalian as-siyam, berpuasa. Kama sebagaimana kutiba pernah disyariatkan, telah diwajibkan ini puasa, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang, kepada kaum sebelum kalian. Hai umat Islam, hai umat Rasulullah, apa tujuannya, outputnya, visinya? La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Hadirin, hadirat, jamaah Baitur Ridwan di mana saja Anda berada. Namun patut kita ketahui bahwa satu Ramadan ini bukan ruang waktu yang kosong dan hampa. Bukan satu momen yang tanpa tujuan yang jelas. Justru ada tujuannya. Karenanya pada kesempatan singkat ini kita akan bahas kurikulum Ramadan. Saudara, sebenarnya rangkaian ayat puasa tidak berhenti di ayat 183 surah Al-Baqarah saja. Tapi rangkaiannya cukup panjang, dari ayat 183, 184, 185, 186, 187 sampai 188. Mari kita kupas dengan singkat. Pertama, di ayat 183 itu ibaratnya adalah SK tentang puasa Ramadan. Tapi jelas SK-nya bahwa syarat ketentuan berlaku, yang paling pokok adalah beriman. Inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya jelas. La'allakum tattaqun. Dan di situ juga ada sejarah. Apa? Bahwa umat terdahulu juga pernah disyariatkan berpuasa. Di ayat 184 jelas kurikulumnya, waktunya terbatas, ayyamam ma'dudat, yang artinya beberapa hari tertentu, bahwa puasa Ramadan bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi satu Ramadan. Di ayat 184 jelas ketentuannya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang yang keadaannya sakit atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Artinya 184 ini adalah syarat dan ketentuan. Ketentuan siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Dan
di ujung 184 ada kalimah in kuntum ta'lamun. Berarti ketika kita memahami syariat agama, terutama tentang puasa Ramadan ini, kita akan menjadi orang yang berilmu. Ta'lamun, mengetahui, menjadi orang yang tahu dengan dasar ilmu yang hakikatnya dari Allah Ta'ala. Dan berarti di Ramadan kita harus banyak menimba ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu. Karenanya di beberapa masjid majlis taklim ataupun musola diselenggarakan kegiatan kultum tarawih ataupun kuliah subuh atau kajian subuh atau kajian jelang maghrib. Di 185 hadirin hadirat rahimakumullah, ada ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Ini menegaskan bahwa jelas puasa tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Dan di 185 ini ada informasi penting bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Berarti di Ramadan kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk bertadarrus, untuk bertilawah atau banyak mengkaji, membaca Al-Quran. Luar biasa. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran menjadi kota Makkah Al-Musyarrafah, Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang penuh kemuliaan. Ramadan, bulan kali pertama diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan yang mana bulan penuh kemuliaan. Sayyidus syuhur, penghulu pimpinan dari sekalian bulan. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Luar biasa hadirin. Maka dari itu Ramadan momen baik kita untuk banyak mengkaji Al-Quran. Kemudian masih di ayat 185 kurikulum Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan, termasuk juga memberikan batasan-batasan siapa yang boleh berpuasa dan siapa yang diperkenankan tidak berpuasa. Karena yuridullahu bikumul yusr, Allah memberikan kemudahan, Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul asr, Allah tidak menghendaki kesulitan. Namun bukan berarti kemudian kita menggampang-gampangkan syariat. Kerjakan syariat sebatas maksimal kemampuan kita. Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan itu tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Lihat Allah Ta'ala memberikan banyak kemudahan, menunjukkan anugerah dari Allah dan hendaknya kita bersyukur. Di ayat 186 kurikulum Ramadan ini mengajarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila ada yang bertanya kepada Muhammad di antara hamba-hambaku, kata Allah, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku senantiasa mengijabah doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini menjadi isyarat bahwa Ramadan adalah syahrul ijabah, syahr, bulan yang potensial diijabahnya doa. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi bersabda, 3 kelompok yang doanya tidak akan tertolak, diantaranya as-saim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Maka manfaatkan di Ramadan banyak berdoa, terutama jelang berbuka. Di ayat 187 di situ ada ketentuan, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada pelajaran bahwa di Ramadan dihalalkan, dibolehkan pada malam Ramadan untuk bercampur dengan istri atau sesama suami istrinya. Ini adalah syariat. Dan juga di situ ada isyarat ketika kita sebagai suami istri, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ, disampaikan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini menjadi isyarat hadirin hadirat rahimakumullah bahwa kita malamnya silakan bercampur, tetapi jangan kamu campuri mereka, yakni istri kalian, sedangkan kamu sedang beriktikaf. Artinya
Ini ada isyarat selain ketika itikaf larangannya untuk bercampur, karena ketika beritikaf kemudian bercampur batal itikafnya, tapi yang menjadi isyaratnya apa? Di Ramadan kita disyariatkan untuk banyak beritikaf, berdiam diri di masjid. Tidak harus menunggu 10 akhir Ramadan, tapi sejak awal setiap kita masuk ke masjid niatkan aku i'tikaf, niat aku i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir 188 ada sebuah kurikulum yang menarik, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa akhir ayat, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Di Ramadan kita banyak memberi, terutama nanti yang merupakan sebuah kewajiban adalah menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Luar biasa hadirin, di Ramadan kita diajarkan tidak hanya solih secara individual ritual, tapi juga solih secara sosial. Karena 3 secara umum puasa itu mengajar kita agar bertakwa, yang kedua tadi bersyukur, yang ketiga agar soleh secara sosial. Dibuktikan dengan di puasa kita berempati, merasakan penderitaan orang yang tidak bisa makan, yang susah menemukan makanan, dan juga kita berbagi kepada sesama. Di Idul Adha kita mengajak saudara-saudari kita yang tidak mampu untuk makan enak, makan daging. Tapi di Ramadan kita berempati, merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Dan berarti hadirin rahimakumullah, kurikulum yang terakhir ini mengajarkan yuk kita semua berbagi, terutama dengan berbagi makanan berpuasa. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Artinya ketika kita hari ini berpuasa, misalnya ketika kita berpuasa lantas memberikan makanan berbuka, maka satu kita dapat pahala puasa, satu lagi kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa yang kita berikan makanan berbuka. Semoga Allah Ta'ala bisa memberikan kemampuan kita menjalankan ibadah puasa siam qiyam Ramadan dengan benar, dan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri untha wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.